Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham sejuta umat yang kalau kita lihat histori pergerakan harga sahamnya sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 awal ya, itu naik terus. Kemudian di pertengahan tahun ini tiba-tiba ambles sendiri, anjlok sendiri ya. Dan sekarang kita ngelihat sudah mulai rebound nih. Nah, apakah akan dilanjutkan rally kenaikan harga sahamnya? Kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Ya, dan tonton video ini sampai selesai. Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham SIDO ya, atau emiten SIDO muncul. Yang dimana ya, kalau kita melihat pergerakan harga sahamnya di tahun 2022 awal ini khususnya ya, harga saham SIDO sempat menyentuh level 1060 ya. Kemudian di bulan Julinya pertengahan tahun ini saat rilis laporan keuangan kuartal 2 ya, dan di situ dikatakan ya, di situ menjelaskan bahwa kinerja kuartal 2 turun, dan itu adalah penurunan pertama sejak bisa dikatakan sejak IPO mungkin ya, penurunan kinerja pertama sejak IPO. Nah, tiba-tiba market menghukumnya sampai terjadi ARB beberapa kali ya, bahkan 3 kali ya, penurunan 3 kali, habis itu dilanjutkan turun sampai level terendahnya di level 640 di bulan Oktobernya ya. Kemudian di awal bulan November ini ya, akhir Oktober masuk ke awal November, harga sahamnya sudah mulai rebound ini ya. Dan saat video ini diambil ya, tanggal 2 November 2022, harga saham SIDO ditutup di level 750-an. Ya, nah, kalau kita hitung secara year to date ya, dari awal tahun 2022 sampai saat ini, harga saham SIDO secara year to date masih minus 13,3%. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya ini selalu positif, tapi sekarang di tahun 2022 ini ternyata minus. Dan kalau kita ngelihat sudah mulai rebound ini, apakah nanti bisa melanjutkan tren penguatan harga sahamnya? Kita akan bahas secara fundamentalnya ya. Oke, nah ini adalah produk-produk dari SIDO muncul, dan saya yakin pasti teman-teman juga tidak asing, bahkan mungkin teman-teman adalah konsumennya juga ya, seperti Tolak Angin, kemudian Kuku Bima Energi ya, dan sebagainya ya. Ini produk unggulannya pastinya adalah di Tolak Angin ini ya, Tolak Angin dan minuman energi Kuku Bima Energi ini. Oke, nah kita langsung masuk ke laporan kuartal 3-nya ya. Di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita sudah mereview mengenai kinerja SIDO ya, di mana kuartal 2-nya mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat kuartal 3-nya ya. Kalau dari sisi neraca, sebenarnya neracanya bisa dikatakan ya sangat sehat gitu ya. 22% dari total aset SIDO berupa kas ya. Memang terjadi penurunan aset ya. Kenapa? Salah satu faktornya adalah ya penurunan dari posisi kasnya ya. Kasnya turun. Oke, kemudian kalau kita ngelihat di sisi hutangnya ya, atau di sisi liabilitasnya ya bisa dikatakan kecil gitu ya. Bahkan kalau kita ngelihat total liabilitasnya saja dibandingkan dengan kas yang dia punya, itu lebih gedean kasnya. Ya, jadi ibarat kalau perusahaan sehat ini ya sangat sehat gitu ya. Kita akan mendengar SIDO masuk ke PKPU kemudian disuspend tuh kok kayaknya kok nggak pernah gitu ya. Kita sepanjang saya di bursa sejak 2011 ini nggak pernah saya mendengar SIDO ini disuspend gara-gara nggak bisa bayar utang, itu nggak pernah gitu ya. Nah, makanya memang dari sisi neraca itu sangat sehat. Sekarang kita masuk di kinerja operasionalnya. Nah, ini yang menentukan apakah harga saham ini bisa dikatakan punya potensi kenaikan atau tidak ya, dalam jangka panjang. Tetap ya, dalam jangka panjang khususnya itu memang lebih ditentukan oleh operasional perusahaan. Nah, kita ngelihat di kuartal 3-nya ini sebenarnya masih minus ya secara tahunan. Baik dari penjualan itu minus 5,9% dan dari laba bruto minus 10,8% ya. Kemudian
Dari sisi laba bersihnya pun juga masih minus 16,8% ya, dan sebenarnya penurunan kinerja ini sudah dimulai dari kuartal 2-nya, yang dimana kuartal 2-nya juga sudah mencatat minus atau penurunan kinerja yang membuat harga sahamnya tadi jatuh ya dari level 1000 sampai 700 sampai level ke bawahnya itu sekitar 640-an. Nah, sekarang kita ngelihat secara kuartalannya. Ya, secara kuartalannya kira-kira ada yang menarik nggak? Nah, ini adalah kinerja SIDO dari kuartal 1 sampai kuartal 3 ya, per kuartalannya ya, sekali lagi bukan tahunannya. Kalau yang teman-teman lihat di laporan keuangannya biasanya itu menunjukkan atau dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat secara kuartalannya. Di kuartal 1 tahun 2022 sebenarnya kinerja sudah mengalami penurunan ya, baik dari pendapatan, laba kotor maupun laba bersih. Itu minus 29%, minus 33%, minus 25%. Jadi memang turunnya cukup signifikan ya. Ini dibandingkan kuartal 4 2021 ya, dibandingkan kuartal 4. Kemudian di kuartal 2 masih menunjukkan penurunan kinerja. Dari pendapatan sampai laba bersih penurunannya cukup signifikan, bahkan laba bersihnya minus 50% sendiri ya dibandingkan dengan kuartal 1-nya. Jadi memang benar-benar di kuartal 2 ini kinerjanya benar-benar ambruk gitu ya. Tapi yang menarik di kuartal 3-nya, nah ini terjadi lompatan kinerja nih. Ya, kuartal 3-nya terjadi lompatan kinerja. Jadi dari pendapatan itu naik 37%, laba kotornya naik 45%, dan laba bersihnya naik 83%. Nah, berarti bisa dikatakan di kuartal 3 ini kinerjanya sudah mulai membaik. Jadi walaupun secara tahunan mengalami penurunan, tapi dalam kuartalan ini sudah membaik. Oke. Kalau misalkan kita proyeksikan kinerja dari SIDO ini sampai akhir tahun, memang di tahun 2022 kita tidak bisa berekspek bahwa kinerjanya akan lebih baik dibandingkan tahun 2021 ya. Alasannya adalah tahun 2021 kemarin merupakan puncak kinerja SIDO saat dimana terjadi COVID ya, orang-orang pengen sehat, maka permintaan akan produk-produk kesehatan ya khususnya dari SIDO ini jadi membesar seperti itu ya. Cuman masuk di tahun 2022 ini begitu sentimen ataupun pandemi COVID ini sudah mulai meredah, maka permintaannya kembali normal. Ya, jadi sekali lagi ya, permintaannya kembali normal, bukan menurun sebenarnya, tapi kembali normal seperti sebelum COVID, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka kalau kita ngelihat di tahun 2022 ini ya dari sisi pendapatan bisa dikatakan turun dibandingkan tahun 2021, tapi tetap lebih bagus dibandingkan tahun 2020 ya. Laba bersihnya pun juga sama ya, laba bersihnya juga sama di tahun 2022 ini bisa dikatakan akan turun dibandingkan tahun 2021, tapi tetap lebih tinggi daripada tahun 2020 ya. Dan ini adalah proyeksi yang konservatif, artinya saya memproyeksikan di kuartal 4 ini terjadi penurunan kinerja ya, baik dari pendapatan maupun laba bersih. Ya, jadi penurunannya kira-kira 20% dibandingkan kuartal 3-nya. Nah, itu pun kalau kita ngelihat masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Cuman biasanya kalau teman-teman lihat histori kuartalannya SIDO, di kuartal 4 ini biasanya terjadi kenaikan pendapatan maupun laba bersih ya, biasanya seperti itu. Ya, karena ya mungkin bisa kita gambarkan orang-orang pada mau liburan Natal, tahun baru ya, pergi kemana-mana dia bawa sako ya, bawa bekal tolak anginnya, bisa dikatakan seperti itu ya. Plus juga kenaikan dari ekspornya ini juga bagus sebenarnya. Cuman memang porsi dari ekspornya ini masih sedikit ya, belum mayoritas. Jadi mungkin kita istilahnya skip dulu untuk pembahasan ekspornya. Tapi intinya pembahasan produk ekspornya ini juga bagus ya, sehingga di masa depan nanti ini juga bisa men-trigger untuk kenaikan pendapatan maupun laba bersihnya ya. Oke. Nah, sekarang ini pergerakan harga saham SIDO dari tahun 2017 sampai sekarang ya, di mana tahun 2017 sampai tahun 2022 ini
seperti anak tangga selalu naik ya, selalu naik, tapi habis itu di pertengahan 2022 ini ya mengalami penurunan gara-gara ya kinerjanya tadi ya, kinerjanya masih istilahnya menurun dibandingkan tahun 2021. Nah, saya sendiri kalau kita ngelihat saham-saham seperti Sido, Unilever, nah ini biasanya saya akan melihat dari potensi laba bersih yang dihasilkan dengan harga saham historinya seperti itu. Karena kalau kita bicara mengenai valuasi seperti saham Sido ini, kita menunggu valuasinya murah, menurut saya ya nggak akan murah gitu. Kenapa nggak akan murah? Karena Sido ini punya produk yang istilahnya tidak ada duanya, yang nggak ada barang substitusinya. Jadi kalau suatu produk dia memiliki market share terbesar ya, kemudian produknya susah disaingi, ya nggak bisa murah valuasinya seperti itu ya. Nah, maka yang bisa kita lihat adalah dari sisi laba bersih dan histori harga sahamnya. Nah, tadi ya di slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa histori dari laba bersihnya tetap lebih tinggi dari tahun 2020 ya. Sedangkan kalau kita lihat harga saham sekarang di 750, itu ya kira-kira sama seperti tahun 2020 sampai 2021, yang dimana ya menurut saya ini sudah masuk di harga wajarnya. Ya memang sekali lagi tidak murah gitu ya, tapi memang sudah di harga wajarnya. Apakah nggak lebih baik nunggu di level 600 lagi gitu ya? Nah, kalau kita mau nunggu di 600 lagi, ya harus ada sentimen negatif dulu dari Sido, harga sahamnya turun. Kenapa? Karena kinerjanya naik gitu. Ya, jadi ketika kinerja naik, kalau saya sendiri, saya tidak bisa mengharap harganya akan turun lagi kecuali kalau ada sentimen negatifnya, gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kinerjanya turun, ya harga sahamnya kemungkinan bisa turun lagi. Tapi kalau kinerjanya naik, untuk harga sahamnya turun, dia harus punya sentimen negatif. Kemudian harga sahamnya bisa turun dan di situ kita bisa serot. Nah, apakah nanti bisa kembali ke atau di bawah 700, saya pun tidak tahu ya. Tapi menurut saya harga 750 pun ini menurut saya masih kategori harga wajarnya. Ya. Nah, dari analisa yang singkat ini ya, bisa kita simpulkan beberapa hal. Pertama, kinerjanya yang kita soroti ya, kinerja Sido tahunan memang masih minus dari pendapatan sampai laba bersih ini masih minus ya, tapi secara kuartalan ada kenaikan yang cukup signifikan. Ya, pendapatannya naik tuh 37%, laba kotornya naik 45% dan laba bersihnya naik 83%. Kemudian yang menarik adalah dari sisi dividennya ya. Jika perusahaan dapat mencetak laba 945 miliar seperti yang kita proyeksikan ya, maka potensi dividen yield jika kita memiliki di harga 750 itu sekitar 3-4%. Cuman sekali lagi ya, dividennya Sido ini kan dibagikan 2 kali ya dalam setahun. Interimnya sudah ya, jadi kalau misalkan kita menunggu dividen Sido tahun depan ya kita nggak dapat 3% nih. Ya, cuman seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara mengenai dividen ya kita akan melihat di kenaikan laba bersihnya tahun-tahun depan seperti itu ya. Jika tahun depan perusahaan bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi lagi, labanya tumbuh ya, potensi dividennya pun juga akan lebih besar jika kita punya di harga bawah seperti itu kan ya. Nah, hitungan kami di 750 ini masih ada potensi dividen yield 3-4%, di mana ini dividen yang juga cukup bagus ya untuk kita menunggu apakah nanti harga sahamnya akan naik atau tidak. Oke, itu tadi review mengenai saham Sido ya, dan sekali lagi teman-teman sekalian bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja ya. Jadi saya tidak mengajak membeli ataupun menjual. Ya, semua keputusan ada di tangan Anda, karena kalau Anda cuan ya Anda cuan sendirian, nggak dibagi ke saya juga gitu kan ya. Ya, jadi semua ditanggung oleh penumpang masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.